Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Lubul Habib dengan program Ngaji Kopengan, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang bulan Muharram dengan narasumber Kiai Haji Abdullah Mahmud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus kabarnya? Baik nih. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki bulan Muharram Gus. Mungkin apa sekilas tentang pengertian bulan Muharram itu Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Arti daripada Muharram itu diharamkan atau dipantang. Muharram diharamkan peperangan, dipantang peperangan, tidak boleh mengadakan peperangan yang kita kenal dengan genjatan senjata. Itu arti dari pada Muharram itu sendiri. Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Jadi sekali lagi, bulan Muharram itu adalah bulan yang diharamkan peperangan, menumpahkan darah. Ini di bulan Muharram. Jadi termasuk sejarah itu Gus nih. Untuk bulan apa itu yang dinamakan bulan Muharram, di situ bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang gitu, atau betul, bulan yang dilarang untuk menumpahkan darah. Betul. Sebab kalau kita melihat sejarah pada masa itu perang itu antar kelompok di mana-mana. Di sana perang, di sana perang. Kemudian ada bulan Muharram, maka disuruh hentikan perang. Itulah Muharram. Untuk itu Gus, keistimewaan kan ada orang mengatakan bahwa ada keistimewaan di bulan Muharram. Itu apa saja untuk keistimewaan? Sebetulnya bulan Muharram dalam kalender Hijriah tadi itu adalah bulan pertama. Tentu kita harus tahu bahwa kita ini punya bulan, punya tahun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Hitungan tahun, hitungan bulan, Masya Allah. Hitungan bulan dalam setahun ini 12 bulan. 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma seakan-akan ini tenggelam. Kita yang orang Islam justru kita tidak kenal dengan tahun kita sendiri. Malah lebih kenal dengan tahun orang lain. Malu sebetulnya gitu. Kemudian Muharram ini menjadi mulia karena memang merupakan satu penjelasan dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada bulan yang mulia, yang 3 berurutan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu berpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Muharram ini menjadi mulia karena oleh Allah di situ ada satu hari yang istimewa,
yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Oh, hari Asyura. Ya. Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa penting yang kita tidak bisa melupakan sejarah itu. Nabi Adam dijadikan orang yang bersih oleh Allah pada hari Asyura. Nabi Idris diangkat. Nabi Nuh diselamatkan dari bahtera. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Itu di Asyura 10 Muharram. Nabi Musa diberi kitab Taurat. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Nabi Yakub kembali penglihatannya seperti sedia kala. Nabi Ayub disembuhkan pada hari itu. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, yang barangkali bahasa sekarang itu dikarantina Nabi Yunus. Kemudian Bani Israel diselamatkan dari laut. Ini tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Ini kelebihan Asyura itu Muharram itu menjadi mulia karena di situ ada hari ke-10. Hari ke-10. Biasa kita dengar itu ada sebutan Tasu'a sama Asyura. Mungkin ada hubungannya itu Tasu'a sama Asyura. Ya, Tasu'a itu tanggal ke-9. Tanggal ke-9. Hari ke-9, tanggal 9. Kenapa ada Tasu'a? Itu untuk membedakan dengan yang lain. Jadi kalau 10 Muharram namanya Asyura, kemudian ada puasa, ada kesunatan puasa sebelumnya yaitu Tasu'a sama Asyura, untuk membedakan bulan-bulan yang lain. Tanggal 10 dan tanggal 9 itu sehingga kita kenal dengan Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dengan Asyura. Berarti di bulan Muharram itu mulia karena satu ada tanggal 10 bulan Muharram yang biasa disebut Asyura gitu. Sedangkan Tasu'a itu untuk membedakan bulan Muharram itu dengan yang lain, sehingga tanggal 10 dan tanggal 9 dengan tanggal 9. Kemudian itu Gus, ada masyarakat itu biasa menggunakan bahwa budaya tajin itu kan biasa. Mau saya potong dulu. Di Asyura ini ada 10 amalan-amalan. Dan ternyata oleh ulama hadisnya itu diseleksi secara selektif sekali. Sehingga 10 amalan itu yang sahih hadisnya cuma 2. Nomor 1 hadis puasa. Nomor 2 hadis tausiah alal niyat. Ini yang sahih. Selain itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut siapa ini? Menurut kitab I'anah, bukan kata saya. Di I'anah itu dikatakan wahasiluhu annama warada min fi'li asyri khisalin yaum Asyura lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tausi'ah alal iyad. Banyak sebetulnya hadis-hadis tentang amalan di bulan Muharram, tepatnya hari Asyura. Maka hadis yang paling sahih nomor 1, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'allahu alaihi sa'iru sanatihi fasumu. Siapa yang melapangkan untuk keluarganya
dari hartanya, maka Allah akan melapangkan selama 1 tahun ke depan. Itu yang berpuasa gitu. Ya, puasa dan ini bukan kedua-duanya. Nomor 1 puasa di hari Asyura. Pahalanya yukafirus sanatal madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang sudah lewat. Tentu lebih besar Arafah. Kalau Arafah setahun yang sudah lewat dan yang akan datang. Karena Arafah itu menyangkut Nabi Muhammad. Sedangkan Asyura ini Nabi Musa. Jadi puasa di hari Asyura ini menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Kemudian yang kedua, jembarakan keluarga. Ini saya pernah tanya pada seorang guru saya, apa yang dimaksud tausiah itu? Guru saya menyampaikan pada saya, gampang iku nambahi blonjo untuk hari itu. Dan banyak di kitab-kitab dikatakan waqad jarrabtu dzalik, aku telah membuktikan hal itu. Dan termasuk Al-Fakir juga membuktikan setiap tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura saya puasa, anak-anak saya suruh puasa, dan saya nambahi blonjo. Kalau biasanya sekian ya saya tambahi, kalau bisa 2 kali lipat, kalau bisa lebih lagi ya bisa berlipat-lipat. Sebab saya masih yakin, karena itu hadis Nabi dan sahih, setahun itu akan semakin meningkat rezekinya. Jadi untuk teman-teman alumni Lubul Habib, mari ini mumpung kita akan menghadapi puasa Asyura ini, ya puasa dan nambahi blonjo. Mun biasanya abang cebi ini seket betek melalui Pak Muharram dia tosik. Kalau biasanya 100, coba lipatkan menjadi 3 kali 300. Entekno wis sedina iki. Kita puasa nanti maghribnya buka yang lumayan gitu. Makan enak. Setahun ini dijamin hadis ini. Kemudian mengenai pertanyaan tentang tajin itu. Kalau kita lihat hadis yang memang langsung menyebutkan tajin itu ya tidak pernah nemu saya. Cuma kita kembali ke sejarah. Ketika Nabi Nuh itu selama 120 hari ada di atas air. Kemudian Nabi Nuh selamat. Umatnya atau kaumnya yang selamat juga karena ikut perahu Nabi Nuh itu mengeluh lapar. Nabi Nuh, kami lapar. Sedangkan bekal ini sudah menipis. Oh memang sudah sekian hari, sekian bulan ada di atas kapal. Sekitar 4 bulan, 120 hari. 4 bulan. Akhirnya Nabi Nuh itu menganjurkan supaya sisa makanan yang ada itu dikumpulkan. Begitu turun kelaparan. Setelah diperintahkan, ayo sudah, sisa-sisa bekal itu, sisa makanan yang ada coba diambil, dikumpulkan. Faja'a hadza bikaffi hintatin. Ada yang membawa segenggam gandum. Wa hadza bikaffi adasin. Ada yang membawa segenggam kedelai. Ada yang membawa bikaffi ful, segenggam kacang-kacangan. Wa hadza bikaffi himmas. Full itu ada yang mengatakan kacang brol, ada yang mengatakan poro, kemudian ada kacang himmas. Sampai macam-macamnya
biji-bijian yang dikumpulkan itu terkumpul 7 macam. Setelah dikumpulkan kepada Nabi Nuh, seorang nabi memang pelayan. Nabi Nuh mengumpulkan fasamma Nuh alaiha wa tabakhaha lahu. Begitu dikumpulkan, Nabi Nuh baca bismillah dan memasak. Ini seorang pemimpin yang hebat. Pemimpinnya yang memasakkan kaumnya. Setelah dimasak oleh Nabi Nuh, biji-bijian tadi matang, lalu kaumnya dipanggil, fa'akalu jami'an wasyabi'u, dan mereka kenyang bi barakati Nuh alaihi salam. Itulah dalam Al-Quran disinggung, qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Dan itu disebut makanan pertama kali yang dimasak di atas bumi setelah terjadinya banjir Taufan. Lah, ini kemudian oleh orang-orang dijadikan satu lampah, satu perbuatan yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi biji-bijian tadi dimasak. Ini sampai sekarang setiap tanggal 10 Muharram atau Asyura ini orang pada masak atau buat jajanan seperti itu. Tapi itu namanya mungkin jenang, mungkin taji. Wa fihi ajrun 'azim liman yaf'alu dzalik wa yut'imul fuqara wal masakin. Ini dapat pahala. Tentu jajanannya itu diberikan kepada orang-orang yang fuqara dan masakin. Malah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah menyatakan, hadza huwa sahih wal manqul. Ini yang sahih dan yang dinukil. Walaupun secara hadis mungkin kita tidak pernah nemu ada jajanan, jenang apa itu tidak nemu, cuma sejarah ini ada. Tadi yang mensyukuri, kita buat jenang biasanya ada kacangnya, ada apanya, itu bareng itu peninggalan, ada sejarah. Ya ini karena ini ngaji kopengan ya, ngaji mustami itu yang dengar nggak pegang kitab. Yang itu saya sampaikan bahwa keterangan ini ada di kitab I'anatul Talibin nomor 267 Jusani. Ini bisa dilihat teman-teman yang punya I'anah. Jadi biar tidak kopengan terus, walaupun ini temanya kopengan cuma kita bisa ngecek nanti. Berarti intinya di dalam pembuatan tajin yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya ada sejarahnya. Ada sejarah, kemudian ada bukti dalilnya. Ada. Dan bukti dalil itu ada di kitab I'anatul Talibin juz 2 ya, nomor 267, dan ini tidak sembarangan. I'anatul Talibin ini cuma menyandarkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sedangkan kita ini, kalau urusan kita mungkin kita tidak nemu dalil, cuma ya apa ada dawuhnya wasallim li ahlillahi. Jadi kalau kita sudah tidak nemu dalil, serahkan kalau ada orang-orang yang ahli ibadah, orang yang alim, ya kita ikut saja. Nggak repot gitu aja kok repot. Mana-mana mana dalilnya, sombong kali saya kira orang itu. Sedikit-sedikit mana dalilnya itu, ada dalilnya itu, lagi kurang apa? Apa semuanya itu harus ada dalil? Tentu tidak juga. Contoh contohnya orang ngaji Quran pakai tajwid. Insya Allah nek digoleki hadis udah. Saya belum pernah nemukan hadis yang
menyuruhkan alaika bitajwid. Tidak ada hadisnya. Kenyataannya orang baca Al-Quran pakai tajwid. Ayo, lek saiki ana maca Quran, saenak itu cendek itu gomidari ndak diwaca. Tentu mereka tidak akan mau. Wis salah Quran diwaca sing karepan padahal enggak ada hadisnya. Kok gelem? Kan gelem Bang. Lah saiki wong cek nemene wong jenang ae lho. Dipermasalahkan sampai akhir-akhir ini kita ribut itu gara-gara klepon itu bukan makanan Islami. Bukan Islami. Bukan Islami. Wong cek nemene sampe klepon. Mungkin hanya ini guys yang bisa disampaikan ya. Yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Oke. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jadi kesimpulannya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Karena apa? Kenapa kok mulia? Karena di situ ada salah satu hari atau tanggal 10 yang biasa disebut dengan Asyura. Itu istimewa. Ya, keistimewaannya karena di situ. Kemudian tajin yang biasa digunakan atau biasa dilakukan oleh kebanyakan masyarakat itu semuanya ada dalilnya. Tajin itu ada dalilnya di dalam kitab Yanatu Talibin Gus nggih. Juz 2. Monggo dibuka di sendiri-sendiri di kitabnya masing-masing. Mungkin cukup sekian Gus nggih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe di channel Pondok Pesantren Lubul Habib. Sekian dari saya, dari kami, sama Gus Mahmud mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.